analisis varians atau biasa disebut dengan ANOVA. Nah, dalam uji ANOVA ini kita menggunakan uji ini untuk menguji apakah rata-rata dua atau lebih populasi berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, selain itu juga menguji apakah dua atau lebih sampel yang mempunyai varians populasi yang sama atau tidak. Nah, untuk di materi ANOVA ini atau analisis varians ini, di statistik kita, di praktikum kita biasanya ada dua materi. Yang pertama adalah one way ANOVA dan yang kedua adalah two way ANOVA. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang one way ANOVA. Nah, mengenai one way ANOVA ini adalah uji analisis varian satu jalur. Artinya ada sebuah variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi dan sebuah variabel faktor atau variabel yang mempengaruhi atau biasa dikenal dengan independen. Jadi ada dua variabel itu untuk di one way ANOVA. Nah, cara ujinya cukup gampang. Datanya teman-teman diinputkan, kemudian di menu analyze, compare means, kemudian dan one way ANOVA. Sebenarnya contoh kasus kalau uji one way ANOVA itu seperti apa? Kita baca dulu di modul. Kalau di modul one way ANOVA itu contohnya adalah seperti ini. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dalam pemakaian beberapa SIM card IM3, Mentari, Simpati, AS, Flexi, Tri, dan Eksis pada beberapa daerah. Nah, tabel yang disajikan dalam kasus ini adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi ketika nanti diinputkan ke SPSS, teman-teman harus pintar. Tadi kan syaratnya ada satu variabel dependent dan satu variabel independen. Mana yang termasuk variabel independennya? Jadi nanti ketika diinputkan di SPSS, tabelnya harus dimodifikasi. Jadi nggak seperti bentuk awalnya, tapi seperti ini. Tapi datanya ini tetap sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Nah, di sini yang dijadikan variabel independen atau variabel yang berkategori atau variabel yang mempengaruhi adalah jenis SIM card. Jadi untuk yang variabel yang dipengaruhi adalah jumlah pemakainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di variabel view-nya, di variabel jenis SIM card itu teman-teman pakai value label 1 sampai 5. Seperti itu ya. Nah, sekarang misalnya saya mempunyai kasus seperti ini bunyinya. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai siswa dalam penerapan beberapa metode pembelajaran, yaitu ada diskusi, ada mandiri, dan presentasi. Kita sudah punya kasusnya. Nah, sebelumnya datanya ini sudah saya inputkan ya teman-teman. Jadi ada 6 kelas, yang di sini kelas A sampai F. Kemudian metode pembelajarannya ada 3, ada diskusi, mandiri, dan presentasi, dan ini nilai siswanya. Kita cek di variabel view apakah sudah di value untuk metode pembelajarannya. Nah, ini ya, kita sudah menggunakan value di variabel metode pembelajaran. Nah, jadi seperti yang ada di modul tadi, langkah-langkah analisisnya adalah ada di menu analyze, kemudian di compare mean, lalu teman-teman pilih yang one way ANOVA, atau satu jalur. Nah, sebentar ya teman-teman. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini ada dua variabel, teman-teman. Yang pertama adalah memasukkan variabel yang dependen. Variabel yang dependen adalah variabel yang
teman-teman klik ini lalu pilih tanda panah. Nah, yang di bawahnya adalah variabel faktor atau yang mempengaruhi atau variabel independen. Salah ya teman-teman, sorry. Jadi variabel yang dipengaruhi adalah nilai siswa, kemudian yang mempengaruhi adalah metode pembelajarannya. Nah, setelah ini teman-teman jangan langsung klik OK dulu, teman-teman cek di menu POSHO. Nah, silakan dicentang yang bagian to key ini ya, kemudian dipilih continue, lalu di menu option teman-teman silakan centang yang deskriptif dan homogeneity of variance test. Lalu setelah itu baru teman-teman klik continue dan di OK. Nah, hasilnya nanti akan keluar di output. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang akan digunakan untuk teman-teman analisis nanti ya. Oke. Nah, yang di sini di One Way ANOVA ada 4 uji. Jadi kalau yang lainnya kan biasanya ada 2 uji. Ada menguji dengan nilai SIG, kemudian T hitung atau F hitung ya. Kalau di sini ada 4 uji. Yang pertama adalah tes variance populasi atau homogeneity of variance. Nah, untuk hipotesisnya kita menganggap adalah ke-6 variance populasi adalah identik. Ke-6 variance populasi yang apa? Ke-6 variance populasi tadi, 6 kelas tadi adalah kita anggap sama. Berarti H1-nya adalah ke-6 varians populasi adalah tidak identik. Nah, pengambilan keputusannya ada di mana? Pengambilan keputusan di homogeneity of variance, teman-teman lihat nilai probabilitas yang ada di tabel ini, test of homogeneity of variance. Nah, di Levene testnya ya, di sini ada nilai SIG-nya. Oke, kemarin kita sudah belajar di uji-uji yang lain. Silakan dimasukkan nilai SIG-nya adalah 0,402. Nah, untuk syarat H0 diterima, nilai SIG-nya harus lebih besar dari 0,05. Karena nilai SIG-nya adalah 0,402, maka H0 diterima. Artinya kesimpulannya adalah ke-6 varians populasi adalah identik. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau di uji ANOVA, nah teman-teman ketika misalkan ada uji, ketika di sini pengambilan keputusannya itu H0-nya ditolak, sehingga kesimpulannya H1-nya diterima, maka analisisnya tidak bisa dilanjutkan sampai ke bawah. Jadi di bawah ini masih ada 3 analisis lagi untuk ANOVA-nya. Jadi berhenti sampai yang di tes varians populasi, karena sudah tidak identik maka tidak bisa lagi dilanjutkan. Seperti itu. Nah, ketika kesimpulannya H0 diterima, maka analisisnya ada, teman-teman harus lanjutkan seperti itu. Oke, kita sudah selesai. Yang kedua adalah analisis varians. Hipotesisnya adalah ke-6 ya. Ke-6. Ke-6 rata-rata populasi adalah identik. Ke-6 rata-rata populasi adalah tidak identik. Tidak identiknya di sini diperjelas lagi. Misalkan ada satu saja rata-rata yang tidak identik, maka H1-nya berarti diterima, seperti itu. Nah, pengambilan keputusan pada uji analisis ini ada 2, yaitu menggunakan F hitung dan F tabel, kemudian menggunakan nilai probabilitas. Nah, kita cek dulu F hitungnya ada berapa, teman-teman. Nah, untuk melihat
F hitungnya ada di tabel mana? Ada tabel di sini, di ANOVA, Analysis of Variance. F tabelnya berapa ya teman-teman? Oke, kita cari dulu F tabel di menu transform, kemudian compute variable, lalu kita masukkan F tabel, inverse DF, IDFF. Nah, di sini syaratnya adalah isinya nilai probabilitas DF1 dan DF2. Nah, untuk probabilitasnya F tabel itu kita pakai 0,95. Nah, DF1 itu adalah rumusnya K kurangi 1. Tadi kan ada 3 kategori, ada mandiri, presensi, dan diskusi. 3 kurangi 1, 2. Dan DF2 nya N min K. N itu banyaknya data, ada 18 data, kemudian dikurangi dengan kategori. Di metode pembelajaran tadi ada 3, berarti adalah 15. Atau teman-teman bisa cek di output nanti kalau teman-teman masih ragu DF1 dan DF2-nya berapa. Oke. Nah, setelah itu kita oke. Nah, F tabelnya adalah 3,68. Nah, keputusannya bagaimana? Berarti karena syarat H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel. Karena nilai F hitungnya 0,298 kurang dari F tabel 3,68, maka H0 ditolak. Oke. Nah, yang kedua adalah probabilitas menggunakan nilai sig. Kita cek dulu nilai sig-nya di output ada berapa. Di sini ya, di tabel ANOVA adalah berapa? 0,747. Oke, 0,747. Nah, syarat H0 diterima adalah jika nilai sig lebih besar dari 0,05. Nah, karena nilai sig-nya adalah 0,747 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sorry ya, ini harusnya H0 diterima karena sudah memenuhi syarat. Nah, berarti kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah keenam rata-rata populasi adalah identik, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah analisis di post hoc test atau one to one. Nah, tabel di outputnya adalah seperti ini bentuknya. Ini jadi dibandingkan ya. Nah, ini seperti judulnya multiple comparisons, banyak perbandingan. Oke, analisisnya seperti apa? Nah, di uji post hoc test ini hipotesisnya setiap uji berbeda-beda. Jadi one to one maksudnya adalah ujinya satu persatu. Nah, yang pertama diskusi dengan mandiri. Bunyi hipotesisnya adalah seperti ini. Rata-rata nilai siswa pada metode diskusi dan mandiri adalah identik. Dan H1-nya rata-rata nilai siswa pada metode diskusi dan mandiri adalah tidak identik. Jadi diuji satu persatu, maksudnya one to one gitu ya teman-teman. Oke, pengambilan keputusannya menggunakan nilai apa? Menggunakan nilai sig. Kita lihat diskusi dengan mandiri, tabelnya ada di sini ya teman-teman. Nah, nilai sig-nya berapa? 0,810. Oke, kita tulis 0,810. Karena nilai sig-nya adalah 0,810 lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Sehingga kesimpulannya adalah rata-rata nilai siswa pada metode diskusi dan mandiri adalah identik. Nah, langkah yang sama silakan teman-teman lakukan sampai dengan selesai. Setelah diskusi dengan mandiri, baru diskusi
dengan presensi. Nah, kalau udah selesai pindah mandiri dengan diskusi, kemudian mandiri dengan presentasi. Kalau sudah presentasi dengan diskusi, presentasi dengan mempunyai kesimpulan yang berbeda ya teman-teman, jadi nggak bisa dipukul rata. Silahkan dilakukan ujinya satu persatu. Nah, uji yang terakhir yaitu namanya homogeneous subset. Nah, di sini bunyi hipotesisnya adalah seperti ini. Rata-rata nilai siswa pada metode pembelajaran diskusi, mandiri, dan presentasi adalah identik. Tentu saja H1-nya berarti kebalikannya, berarti tidak identik. Nah, pengambilan keputusannya di sini hanya satu menggunakan nilai probabilitas. Oke, kita cek nilai sig-nya ada berapa. Di homogeneous subset, teman-teman berarti harus melihat nilai sig di homogeneousnya ya, di tabel ini, jangan di tabel yang lain. Oke, kita cek nilai sig-nya berapa. Nilai sig-nya ada di paling bawah adalah 0,763. Oke, 0,763. Karena nilai sig-nya 0,763, maka H0 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah rata-rata nilai siswa pada metode pembelajaran diskusi, mandiri, dan presentasi adalah identik. Nah, jadi ini mengenai one way ANOVA ya teman-teman. Ujinya cukup panjang, tapi sebenarnya sangat mudah sekali untuk teman-teman pahami. Jadi setiap ada 4 analisis dan kesimpulannya jangan dipukul rata. Kesimpulannya tiap uji, tiap analisisnya yang ada di sini adalah berbeda-beda.